Selamat datang di videoku ini. Aku adalah orang biasa yang akhirnya mampu membeli laptop untuk menikmati waktu luang dengan bermain game. Dari situ aku mulai tertarik mencoba game dari HoYoverse, terutama karena desain karakter bergaya anime dan tentu aja waifunya. Lalu suatu hari aku kepikiran, kenapa enggak sekalian bikin video YouTube? Sebelum masuk ke topik utama, setelah menyelesaikan saga sebelumnya di Jari Low Six, aku sempat hanya merekam companion mission yang aku selesaikan belakangan. Setelah itu ada konsep Trailblaze Continuance, di mana kita bisa kembali ke saga sebelumnya dan melihat bagaimana cerita terus berkembang setelah cerita utama selesai. Di Herta Space Station sendiri ada dua misi yang cukup menarik. Di sana kita diperkenalkan dengan salah satu karakter yang paling cantik, Ruan Mei, anggota Genius Society seperti Herta dan berambisi mengejar jawaban tentang asal-usul kehidupan itu sendiri. Selain itu, ada juga sosok misterius, Dr. Ratio, yang memperkenalkan mekanik gameplay berupa interogasi. Menurutku ini jadi salah satu fitur yang cukup seru karena benar-benar menguji kemampuan deduksi kita sebagai pemain. Oke, cukup untuk transisi dari misi-misi tersebut. Sekarang saatnya kita kembali ke tujuan utama perjalanan kita. The Xianzhou Luofu. Aku benar-benar menyukai saga ini, karena ini bukan sekedar tentang menyelidiki krisis Stellaron di Luofu, tapi juga perlahan membuka masa lalu para kru Astral Express. Dan karakter pertama yang masa lalunya mulai terungkap lebih dalam adalah Dan Hang. Dari sini, aku jadi semakin penasaran untuk memahami dunia Honkai Star Rail secara lebih luas. Apalagi dengan kembalinya Kafka ke layar, yang sekaligus memperkenalkan anggota Stellaron Hunter yang lain, Blade. Kehadiran mereka benar-benar menambah lapisan misteri sekaligus ketegangan dalam cerita. Tema utama dari saga ini cukup menarik tentang spesies berumur panjang yang justru nggak menemukan kebahagiaan abadi dari keberkahan tersebut. Sebaliknya, semakin panjang umur mereka, semakin banyak pula masalah yang harus mereka hadapi. Saga ini sendiri terbagi menjadi 3 arc. Arc pertama, hasrat berkelana yang diterpa angin. Dari judul ini ada 2 makna yang aku tangkap. Pertama, tentang para petualang, kru Astral Express yang terbawa arus oleh rencana Kafka, hingga akhirnya terlibat dalam konflik di Luofu. Kedua, tentang asal-usul Xianzhou Luofu itu sendiri. Dahulu, Xianzhou bukanlah peradaban makhluk berumur panjang. Mereka hidup di sebuah planet, hingga sang kaisar memiliki ambisi besar menemukan Elixir of Immortality. Ambisi inilah mendorong mereka membangun armada raksasa yang terdiri dari 9 kapal, yang kemudian berlayar jauh menembus luar angkasa. Dan Luofu adalah salah satu dari 6 kapal utama dari Xianzhou Alliance. Hasrat itulah yang akhirnya membawa mereka bertemu dengan Yaoshi, sang Ion dari Abundance. Yaoshi kemudian menanam sebuah artefak berupa pohon bernama Ambrosial Arbor. Pohon yang buahnya mampu memberikan umur panjang bagi siapapun yang memakannya. Namun, berkah itu justru menjadi awal dari bencana. Populasi meningkat drastis sementara sumber daya semakin menipis. Seiring waktu, ingatan mereka terus menumpuk, ratusan bahkan ribuan tahun. Pengalaman yang tak pernah hilang, hingga pada titik tertentu, pikiran mereka tak lagi mampu menampung semuanya. Yang tersisa hanyalah ingatan yang paling kuat dan paling emosional. Dan sayangnya itu sering kali adalah emosi negatif. Ketika kondisi ini terjadi, seseorang bisa berubah menjadi marah, atau yang dikenal sebagai marah struck. Sebuah kondisi di mana mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Satu-satunya alasan Xianzhou masih bertahan hingga sekarang adalah karena campur tangan Lan, sang Ion dari The Han, yang menumbangkan Ambrosial Arbor dan menahan penyebaran bencana tersebut. Dari sinilah aku mulai benar-benar tertarik untuk mendalami dunia Honkai Star Rail, karena semakin aku mengikuti ceritanya, semakin terasa bahwa dunia ini punya lapisan yang lebih dalam. Salah satu konsep pentingnya adalah Ion, makhluk misterius yang bisa dianggap sebagai dewa. Setiap Ion melahirkan sebuah path, yang bisa dibilang sebagai filosofi atau cara pandang hidup yang diikuti oleh makhluk lain. Dan lebih dari itu, Ion juga bisa memberikan sebagian kekuatan mereka kepada individu tertentu yang dikenal sebagai Emanator. Arc pertama mulai memperkenalkan inti masalah yang terjadi di tempat ini. Ada 2 krisis utama, Stellaron itu sendiri dan penyusupan dari Stellaron Hunters. Dari Kafka, kita mulai mendengar tentang sosok misterius bernama Elio, pemimpin dari Stellaron Hunter yang dikenal mampu meramalkan masa depan. Elio menyampaikan 3 kebenaran. Yang pertama, Stellaron Hunter sebenarnya bukan penyebab krisis Stellaron di Luofu. Yang kedua, ada seseorang yang telah membawa Stellaron ke kapal dan mengaktifkannya. Artinya, hanya ada 2 kemungkinan, pengkhianat dari dalam atau ancaman dari luar. Dan yang ketiga, yang paling mengejutkan, kehadiran Kafka dan Blade di Luofu bukan untuk menciptakan kekacauan. Mereka datang untuk kita, untuk Trailblazer, untuk Hylos.
Semua yang terjadi sejauh ini ternyata hanyalah bagian dari rencana besar Elio. Tujuannya sederhana, tapi sangat strategis. Membawa kita ke titik ini karena dengan membantu Xianzhou Luofu menyelesaikan krisis Stellaron, kita akan membuat mereka berutang budi kepada kita. Dan suatu hari nanti, pada waktu yang tepat, mereka akan membalasnya. Kafka bahkan mengatakan sesuatu yang cukup menarik. Mengetahui kebenaran yang tepat pada waktu yang salah bisa merusak semua kerja keras kita. Pada akhirnya semua ini mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah konflik yang tidak bisa dihindari. Suatu hari nanti kita akan menghadapi Nanook Ion yang mewakili Path of Destruction. Path pertama yang kita miliki sebagai protagonis. Sebuah pertarungan yang brutal dan hampir mustahil untuk dimenangkan. Kecuali kita mengikuti rencana yang telah disusun oleh Elio. Dan dari sinilah cerita berlanjut ke arc kedua. Arc kedua, menara yang menjulang menembus awan. Mulai membawa cerita ke arah konfrontasi yang lebih nyata. Di arc ini, fokus utama kita adalah menghadapi kelompok bernama Disciple of Sanctus Medicus, sebuah kelompok yang memuja Mara Stark. Mereka menjadi pihak yang paling masuk akal sebagai dalang di balik aktifnya Stellaron, sekaligus kebangkitan kembali Ambrosial Arbor. Namun seperti biasa, Honkai Star Rail nggak berhenti di situ. Plot twist pun datang, bukan tentang siapa yang berada di balik kelompok ini, tapi tentang di mana sosok itu selama ini berada. Ternyata, Ting Yun yang selama ini menemani perjalanan kita bukanlah sekutu kita yang sebenarnya. Sosok itu adalah Vantilia. Dialah dalang di balik seluruh rangkaian kehancuran ini. Vantilia merupakan salah satu Lord Ravenger, bagian dari Antimatter Legion yang melayani Nanook Ion dari Path of Destruction, yang sebelumnya sudah disebut oleh Kafka. Dan jujur aja sampai sekarang aku masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ting Yun yang asli. Menariknya, tepat saat memainkan bagian ini, game juga merilis banner karakter View. Penampilannya sangat mirip dengan Ting Yun, apakah mereka orang yang sama, saudara, atau berasal dari klan yang sama, atau sesuatu yang jauh lebih kompleks. Pertarungan terakhir di arc berlangsung di Skelliger Waterscape, tempat di mana Ambrosial Arbor dipenjara. Dan disinilah terjadi momen benar-benar nggak aku duga. Dan Hang bertransformasi. Jujur aja ini benar-benar di luar ekspektasiku. Selama ini aku selalu mengira hanya karakter utama yang bisa memiliki path berbeda. Tapi ternyata karakter lain juga bisa memiliki bentuk lain dengan kekuatan yang berbeda. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Dan Hang sebenarnya reinkarnasi dari Dan Fang, mantan High Elder dari ras Vidyadhara. Dengan path yang berbeda ini, bisa dibilang Dan Hang bukan lagi sosok yang sama seperti sebelumnya. Bukan hanya dari segi kekuatan tapi juga dari cara pandang dan jati dirinya. Tell the Legion that the vengeance of the hunt will fall upon them. Dan akhirnya konflik besar di arc ini pun berakhir. Arc terakhir, awan karma telah memudar, bendera perang pun dilipat. Menjadi penutup dari perjalanan kita di Luofu. Arc ini bukan lagi tentang konflik besar, tapi tentang perpisahan. Tentang bagaimana kita mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang telah pergi. Dan bagaimana berbagai ras di Xianzhou Luofu memaknai kematian, terutama sebagai spesies berumur panjang. Bagi para Cloud Knight, setelah gugur mereka akan dibawa ke Hall of Karma oleh Ten Lord Commission, di mana nama mereka diabadikan menggunakan Jade Abacus, sebuah bentuk penghormatan terakhir atas pengorbanan mereka. Berbeda lagi dengan ras Foxian, mereka memiliki tradisi yang lebih puitis. Tubuh mereka akan diterbangkan menggunakan Star Skiff lalu dilepaskan keluar angkasa, membiarkan mereka mengembara bebas di antara bintang-bintang. Sementara itu, ras Vidyadhara memiliki siklus hidup yang jauh lebih unik. Saat mencapai akhir usia, mereka bereinkarnasi, tubuh mereka berubah menjadi semacam telur atau mutiara. Dari sana mereka akan menetas kembali sebagai individu baru, terlahir kembali dalam siklus tanpa akhir. Dan pada akhirnya, kita sampai di momen perpisahan. Kita mengucapkan selamat tinggal kepada Ting Yun. Seperti yang aku bilang dari awal, saga ini bukan hanya tentang menyelesaikan krisis Stellaron, tapi juga tentang memperdalam masa lalu para karakternya. Meskipun sebagian hanya disinggung di misi Trailblaze, pemahaman antar karakter justru terasa jauh lebih dalam lewat companion mission. Salah satu contohnya adalah hubungan antara Dan Hang dan Bailu.
Keduanya berasal dari ras Vidyadhara, namun membawa beban masa lalu yang saling terhubung. Dan Hang yang terus mencari dan mencoba memahami kembali ingatan dari kehidupan sebelumnya sebagai Dan Fang. Sementara Bai Lu justru mempertanyakan, mengapa dirinya yang dipilih sebagai hak elder berikutnya? Apa sebenarnya hubungan mereka di masa lalu? Apakah mereka dulu teman? Atau mungkin guru dan murid? Yang jelas, Dan Fang bukan hanya seorang pejuang. Ia juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Namun kini, kekuatan itu terpecah menjadi dua sosok yang berbeda. Bai Lu mewarisi kekuatan kehidupan, kemampuan untuk menyembuhkan dan bahkan memperbaiki segel Ambrosial Arbor. Sementara Dan Hang mewarisi kekuatan yang sifatnya lebih destruktif. Tapi ternyata ada seseorang lain yang mengenal Dan Hang bukan sebagai Vidyadhara, melainkan sebagai rekan dalam sebuah kelompok yang disebut High Cloud Quintet. Jing Liu, Jing Yuan, Dan Fang, Bai Heng, dan Ying Xing. Semua berawal dari Bai Heng, seorang Foxian dan pilot Starcave yang sangat handal. Ia gugur dalam pertempuran melawan Suhu, seorang emanator dari Abundance. Kehilangan Bai Heng menjadi pukulan besar bagi kelompok ini. Dalam keputusasaannya, Dan Fang mencoba melakukan hal yang terlarang. Menghidupkannya kembali menggunakan Transmutation Arcanum. Ia berusaha mentransfer kekuatan dan pengetahuannya, bahkan mencoba memungkinkan ras lain bergabung ke dalam spesies Vidyadhara, memutus siklus reinkarnasi yang selama ini dianggap sebagai takdir mereka. Namun, semua itu berakhir dengan kegagalan. Eksperimen tersebut justru melahirkan sosok naga yang tak terkendali. Ying Xing yang ikut terlibat dalam proses tersebut terkena dampak baliknya, mengubahnya menjadi makhluk abadi yang terjerat marah. Dan Jing Liu muncul untuk menghentikan bencana tersebut. Ia berhasil menumbangkan sang monster, namun dengan harga yang sangat mahal. Tubuh dan jiwanya rusak hingga akhirnya ia sendiri jatuh menjadi Marastrak. Dalam kondisi kehilangan kendali, Jing Liu melakukan pembantaian hingga akhirnya dihentikan oleh muridnya sendiri, Jing Yuan. Sebagai konsekuensi dari semua ini, Dan Fang dipaksa untuk berenkarnasi, dan dari sinilah Dan Hang lahir. Sementara itu, Jing Liu dan Ying Xing diasingkan dari Luofu. Dan di momen inilah takdir kembali mempertemukan mereka. Jing Liu diketahui membuat sebuah kesepakatan dengan sesuatu atau seseorang yang menahan dirinya agar tidak sepenuhnya jatuh menjadi Marastrak. Dengan bantuan Luocha, ia kembali ke Luofu, bukan untuk bertarung, tapi untuk menyerahkan diri. Sementara itu, Ying Xing yang kini dikenal sebagai Blade datang untuk memenuhi rencana Elio, sekaligus menyelesaikan dendam pribadinya yang telah lama terpendam. 4 sosok dari masa lalu akhirnya berkumpul kembali. Pertemuan yang dipenuhi ketegangan, konflik, dan sedikit pertarungan yang nggak terhindarkan. Namun pada akhirnya nggak ada kemenangan di sini, hanya perpisahan. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Jing Liu, dan 3 yang tersisa akan terus hidup berjalan maju untuk menyaksikan bagaimana akhir dari perjalanan panjang para makhluk berumur panjang ini. Itulah kisah perjalanan dari Dan Hang, sebuah cerita tentang masa lalu dan identitas yang terus dipertanyakan. Tapi tentu aja bukan hanya dia yang mendapatkan pendalaman karakter. Kita juga melihat sisi lain dari Yukong, mantan pilot Starscream yang kini menjabat sebagai Head of the Skyfaring Commission. Keputusannya untuk mundur dari garis depan bukan tanpa alasan. Ada janji kepada sahabatnya dan keinginan untuk melindungi putrinya. Selain itu, kita juga mulai menyentuh masa lalu kru Astral Express sendiri, Mars 7 misalnya. Sedikit demi sedikit, kita mulai mengetahui bahwa ingatannya sebelum terkurung dalam es ternyata disegel oleh Fully, ion dari Path of Remembrance. Sebuah faksi yang memuja Fully, yaitu Garden of Recollection, bahkan memperingatkan bahwa masa lalu tersebut mungkin hanya akan membawa rasa sakit bagi dirinya. Menariknya, sempat ada momen di mana aku hiatus dengan misi utama dan menghabiskan waktu dengan farming. Game ini sudah merilis karakter Evernight, versi March dengan Path of Remembrance. Dan cukup beruntung aku punya karakternya, tapi aku masih belum benar-benar memahami ceritanya, masa lalunya, atau bagaimana hubungan dengan March yang kita kenal sekarang. Lalu ada juga Welt, seorang sosok yang tampaknya memiliki keterkaitan dengan Luocha, sang merchant misterius yang selalu membawa peti mati, seolah menyimpan sebuah kisah yang belum terungkap. Dan terakhir, tentu aja karakter utama kita. Bersama Kafka, kita memainkan satu game, One Truth, One Lies. Karena dialog ini hanya bisa dialami sekali, rasa penasaran pun mendorongku untuk mencari berbagai kemungkinan jawabannya di wiki. Dan dari situ kita mendapatkan beberapa fakta besar tentang siapa sebenarnya kita. Ternyata Kailus bukanlah manusia biasa. Ia adalah tubuh buatan yang diserahkan kepada Kafka oleh Elio, pemimpin Stellaron Hunter.
dan diciptakan secara khusus untuk menjadi wadah bagi sebuah Stellaron. Sebelum semua itu terjadi, Kafka memiliki tugas untuk melindunginya, bahkan ia juga mengajari kita banyak hal, mulai dari pengetahuan dasar, akal sehat, hingga kemampuan bertarung. Lalu kenapa kita nggak mengingat semua itu? Karena Kafka sendiri yang menghapus ingatannya, tepat sebelum operasi di Herta Space Station dimulai. Kafka berasal dari sebuah planet di mana manusia tidak mengenal rasa takut dan hidup sebagai seorang Devil Hunter. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Elio, menerima tawarannya dan memilih untuk mengikuti rencana besar yang telah disusun. Sebuah rencana yang mungkin akan mempertemukan takdir mereka. Kafka berharap suatu hari nanti kita bisa mengubah dirinya. Dan di saat yang sama, Kafka juga akan menjadi sosok yang mengubah kita. Puzzle yang ada di saga ini juga cukup variatif dan bikin pengalaman bermain jadi lebih seru. Mulai dari puzzle memindahkan kontainer mengikuti burung pengantar paket, sampai yang paling aku suka, puzzle mekanik mirip Rubik yang harus kita putar sampai jalurnya terbuka. Selain itu ada juga navigation kompas. Jujur aja puzzle ini satu yang terasa seperti putar aja sampai bisa. Kadang aku cuma muter pakai feeling dan tiba-tiba kebuka. Untuk musuh di area ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Yang agak mengganggu justru tipe musuh yang bisa hidup kembali setelah dikalahkan. Jadi pertarungannya terasa sedikit lebih panjang dari biasanya. Untuk boss fight-nya, kita menghadapi Abundant Ebon Deer. Biasanya aku suka pakai tim yang sesuai dengan cerita biar lebih imersif. Tapi sayangnya aku nggak punya wealth, jadi aku harus menggantinya dengan Ching Chui. Dan aku lupa mengganti Trailblazer ke mode Preservation, yang sebenarnya jauh lebih cocok menghadapi boss seperti ini. Lalu saat melawan Fantalia dengan sentilan mautnya, dan lihatlah apa yang dilakukan oleh hero-hero kita. Pantes dia berubah jadi merah. I wonder if the transformation of a Xianzhou general into a Void Ranger would cast the Law Fu back into chaos. Destruction works in fascinating ways. What are you? Dalhong! Do it! Setelah semua konflik besar di Xianzhou Luofu selesai, Stellaron berhasil disegel, rahasia masa lalu para karakter mulai terungkap, dan kru Astral Express akhirnya mendapat waktu untuk bernafas. Masih ada beberapa masalah kecil yang tertinggal di Luofu. Bukan lagi tentang ancaman yang bisa menghancurkan dunia, tapi lebih kepada kisah-kisah yang terjadi setelah badai besar berlalu. Dan semua cerita ini hadir di Trailblaze Continuance di Xinxiao Luofu. Sekali lagi, Interastral Peace Corporation atau IPC mencoba mencari peluang investasi, kali ini di Aurum Alley, sebuah distrik perdagangan di Luofu. Dan seperti sebelumnya, kita kembali masuk ke gameplay debat untuk mempertahankan Aurum Alley dari intervensi IPC. Menariknya di sini juga muncul berbagai minigame yang ternyata cukup seru. Salah satu yang paling stand out menurutku adalah bagian logistik planning. Di sini kita harus memikirkan jalur distribusi paling efisien, mengatur arus barang di pelabuhan, dan menempatkan kargo sesuai aturan tertentu. Jujur aja ini jadi salah satu minigame paling menyenangkan di saga Luofu. Selain itu, ada juga area Visextral Garden. Di sini kita bertemu dengan para hakim dari Ten Lord Commission, seperti Xiu Yi, Hua Hua, dan Hanya, yang bertugas menangani makhluk bernama Heliobai. Heliobai adalah parasit energi dari kosmos yang biasanya muncul dalam bentuk api misterius. Mereka hidup dengan memakan emosi manusia, terutama keinginan terdalam dan kelemahan hati seseorang. Dan ternyata Pantilia juga termasuk jenis Heliobai. Di misi Continuance ini, kita juga mendapatkan kisah yang cukup menyentuh dari Hua Hua bersama Tail. Sekaligus diperkenalkan dengan sistem battle play baru menggunakan exorcismic item untuk melawan para musuh. Karena Heliobai bisa memanfaatkan emosi negatif manusia, beberapa karakter yang kita kenal bahkan sempat terpengaruh oleh mereka. Dari sinilah juga awal mula terbentuknya tim Ghost Hunting Squad. Menariknya lagi, aktivitas tim ini juga dikemas sebagai konten untuk channel YouTube milik Gue Nevine, yang lengkap dengan judul video, postingan, jumlah like, komentar, bahkan milestone subscriber. Dan dengan semua itu, akhirnya seluruh rangkaian Trailblaze Continuance di Xianzhou Luofu pun selesai. Dan itulah semua yang perlu kita bahas dari saga Xianzhou Luofu. Saga ini terasa cukup berbeda dibandingkan perjalanan sebelumnya. Bukan hanya tentang menyelamatkan sebuah dunia dari krisis Stellaron,
tapi juga tentang menggali lebih dalam cerita dan masa lalu para karakter. Fokus utamanya memang ada pada Dan Heng yang akhirnya harus menghadapi masa lalunya sebagai imbitor Lunei. Namun di saat yang sama kita juga mendapatkan sedikit gambaran tentang karakter lain dari kru Astral Express seperti Mark Seven, Welt, hingga karakter utama kita. Bahkan dari sisi lain cerita kita juga melihat lebih banyak tentang Stellaron Hunter, terutama Kafka. Dia terasa bukan sekedar musuh, melainkan seperti rival yang berjalan di jalannya sendiri. Seseorang yang tampaknya memiliki hubungan paling penting dengan karakter utama kita di masa depan. Masih banyak misteri yang belum terjawab dan mungkin memang itulah tujuan dari saga ini. Menutup satu bab perjalanan sambil membuka jalan untuk cerita besar berikutnya dari Astral Express. Masih banyak cerita yang menunggu di depan. Terima kasih sudah menonton videoku ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.